Selamat datang di Jagong Misteri. Untuk kamu semua para pecinta cerita horor, jangan lupa siapkan headset kamu untuk mendapatkan kualitas audio yang lebih baik. Cerita pertama ini merupakan kisah nyata dari narasumber kami. Sebut saja namanya Laila. Laila ini merupakan seorang mahasiswi kampus ternama di kota Yogyakarta. Karena rumahnya jauh dan beda provinsi, dia pun harus mencari tempat tinggal yang memudahkan mobilitasnya di sana. Setelah mempertimbangkan banyak hal, ia lebih memilih tinggal di pondok pesantren agar memperoleh pendidikan ekstra. Dan dari sinilah semua kejadian janggal berawal. Suatu ketika pada pukul 1.30 dini hari, saat semua santri terlelap dalam tidurnya, Laila terbangun sendirian karena Laila ingin buang air kecil. Nah, lokasi kamar mandinya ada di lantai bawah. Jaraknya cukup lumayan jauh. Dia harus jalan melewati lorong kamar, turun tangga, melewati koperasi, barulah ia sampai di kamar mandi. Sebenarnya kamar mandi pondok amat sangat luas, dan para santri biasanya bangun untuk sholat malam. Tapi entah kenapa malam itu terasa sunyi, sepi dan hening, membuat Laila bergegas dan tak ingin lama-lama di sana. Setelah keluar toilet, dia segera cuci tangan di kran yang berjajar rapi di luar kamar mandi. Saat sibuk cuci tangan, terdengar suara panggilan 3 kali. Dan itu sangat jelas. Laila, Laila, Laila. Sontak, Laila pun kaget. Suaranya jelas-jelas terdengar dari bilik kamar mandi. Padahal ia benar-benar yakin bahwa tidak ada seorang pun di kamar mandi sebelumnya. Hatinya berdegup gak karuan, ketakutan yang dirasakan Laila pada saat itu. Karena memang hanya dirinya sendiri yang di situ. Astagfirullah, gumamnya dalam hati. Dia masih berusaha positive thinking, meski sebenarnya janggal dan memilih bersikap acuh. Kemudian Laila cepat-cepat kembali ke tempat tidur. Setelah teror suara perempuan di kamar mandi, Laila makin sering menemui gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata. Entah sudah berapa keluar pintu atau sekelebatan bayangan, sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Namun ada satu kejadian yang membuat dia masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Jadi, tepat sebelum malam kejadian, Laila mendapatkan cerita dari teman sekamar dan sekompleknya dulu. Sebut saja namanya Mira. Perlu Sobat Jagung Misteri ketahui bahwa Pondok Laila memiliki 2 komplek, yaitu komplek A dan B. Komplek A untuk santri bil ghaib yang memang fokus untuk menghafal Al-Quran, dan komplek B untuk santri bin Nadhor yang memang dikhususkan untuk membaca Al-Quran. Awal masuk pondok, Laila ini tinggal di komplek B, namun berpindah ke komplek A karena Laila ingin serius untuk menghafal Al-Quran. Si Mira bercerita ke Laila kalau teman-teman sekamar akhir-akhir ini seringkali kehilangan uang. Hilangnya tidak hanya sekali 2 kali dan terasa janggal.
Dari tumpukan uang simpanan santri, hanya satu lembar tertentu yang raib. Misal ada tumpukan uang 50.000 dari 500.000. Yang hilang itu cuma uang selembar 50.000 saja. Tidak diambil semua. Kalau logikanya, orang mencuri pasti gak mau rugi dan langsung sikat habis semuanya. Tapi ini enggak, hilangnya sedikit demi sedikit. Kasus pencurian ini terhitung membuat resah dan belum bisa ditemukan pelakunya. Setelahnya, hari demi hari pun berlalu. Laila tak mau ambil pusing dengan kasus pencurian tersebut. Sampai pada suatu malam, tepat saat gerhana bulan terjadi, ia mengalami ketindihan atau rep-repan dalam bahasa Jawanya. Dia merasa ada yang nindihi badannya sampai gak bisa bergerak sama sekali. Dan matanya pun ditutup paksa. Jadi dia gak bisa lihat apa-apa. Dia mencoba melawan dengan bacaan-bacaan doa yang dia bisa. Dan setelah di sela-sela usahanya membuka pelupuk matanya, ia pun akhirnya sedikit bisa melihat. Namun alangkah kagetnya Laila saat itu dia melihat ada sesosok kecil. Tubuhnya hitam dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dan sosok itu hanya mengenakan celana dalam. Di tangannya dia pegang lembaran-lembaran uang, dikipas-kipas sambil joget-joget keasikan. Kala itu adalah untuk pertama kalinya Laila menyaksikan dengan mata kepala sendiri sesosok tuyul ada di matanya. Saat itu Laila kaget bercampur takut. Dia berusaha bangun, dan saat terbangun dia merasakan lelah bercampur keringat dingin. Belum genap nyawanya terbangun, ia dikagetkan kembali dengan bunyi bel pondok. Alarm sholat gerhana bulan. Rasanya Laila masih linglung, namun akhirnya memutuskan berpindah tempat tidur. Karena ia juga tidak bisa ikut sholat. Karena pada saat itu Laila sedang berhalangan. Pasca malam kejadian, Laila bingung dan resah. Ia pun memutuskan bercerita pada temannya. Sebut saja Mira. Nah, si Mira ini pun kaget dan bilang, "Ya Allah, mosok sih mbak? Kok gak cerita dari kemarin-kemarin? Ya wes, ini aja mbak, kamu cerita saja sama pengurus." Mendengar suara Mira, Laila masih takut dan tidak yakin. Namun karena support Mira, Laila pun memantapkan diri bercerita di depan para pengurus. Di lain kesempatan, Laila memberitahu pengurus tentang apa yang ia alami malam itu. Mereka pun kaget dan agak menjerit ketakutan ketika mendengar apa yang telah terjadi. Semua orang jadi mulai berpikir, apakah mungkin kasus pencurian yang selama ini meresahkan adalah ulah tuyul? Dan salah satu pengurus lama, sebut saja namanya Mbak Meta, berbisik pada Laila. "Memang mbak, di situ itu banyak mbak. Aku loh mbak, dulu juga sering tuh dilihatin yang begitu di sana. Beberapa orang juga melihat mbak, ada bapak-bapak jalan malam-malam di sekitar pondok. Yang gayanya itu loh mbak, kayak lagi gendong anak. Padahal gak gendong apa-apa tuh mbak.
Seketika Laila kembali merinding mendengar bisikan Mbak Meta. Sekian,